Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sumarlin Rekko, HRSSM UM, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, salah seorang pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Bugis Makassar. Bobot SKS mata kuliah ini 2 SKS. Sama halnya dengan mata kuliah yang lain, mata kuliah ini adalah mata kuliah berjenjang. Pada semester 1, mahasiswa dibekali dengan mata kuliah pengantar linguistik umum. Kemudian semester 2, mahasiswa dibekali mata kuliah fonologi bahasa Bugis Makassar. Kemudian semester 3, mahasiswa dilanjutkan mata kuliah fonologi tadi dengan mata kuliah morfosintaksis atau mata kuliah morfologi dan sintaksis bahasa Bugis Makassar. Nah, pada semester 4, mata kuliah ini ditawarkan, yaitu mata kuliah Semantik Bahasa Bugis Makassar. Mata kuliah ini adalah mata kuliah bidang linguistik yang membahas teori-teori linguistik secara mendalam. Adapun kajian khusus dari mata kuliah semantik ini adalah mengkaji makna bahasa Bugis Makassar, tetapi tidak menutup bahasa-bahasa daerah yang lain di Sulawesi Selatan menjadi bagian dari kajian mata kuliah ini. Mata kuliah ini setiap pertemuan lamanya 90 menit, berlangsung 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 menggambarkan tentang gambaran umum mata kuliah ini, apa-apa yang dikaji di dalam mata kuliah semantik ini, misalnya makna secara umum hingga pengkajian bahasa atau sastra di dalam lingkup kajian sastra daerah Sulawesi Selatan atau lebih khususnya Bugis dan Makassar. Kemudian pada semester 3, mahasiswa dibekali mata kuliah morfologi dan sintaksis bahasa Bugis Makassar. Nah, pada semester 4 ditawarkanlah mata kuliah Semantik Bahasa Bugis Makassar. Adapun CPR mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bahasa, sastra, budaya, dan filsafat. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan berbagai teori semantik pada pengkajian bahasa Bugis Makassar. Adapun hakikat pembelajaran semantik diantaranya 1. Mahasiswa memahami definisi dan ciri-ciri konsep pembelajaran semantik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui hubungan antara konsep seperti sinonim, antonim, hiponim, dan memperluas pemahamannya. Yang ketiga, mahasiswa memahami konteks makna yang tergantung pada penggunaan bahasa Bugis Makassar. Pada pekan keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi relasi makna serta menemukan relasi makna dalam bahasa Bugis dan Makassar. Indikatornya adalah mahasiswa tepat dalam mengidentifikasi relasi makna serta menemukannya dalam berbagai konteks bahasa Bugis dan Makassar. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini luring, pembelajaran 2 kali 45 menit, diawali dengan pengantar sekitar 5 menit, kemudian materi 15 sampai 20 menit, selebihnya lanjut pembelajaran dengan metode cooperative learning dan collaborative learning. Ditutup dengan
pemberian tugas atau curah pendapat dengan peserta mata kuliah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, hari ini kita memasuki perkuliahan pekan keempat. Bagaimana kabar kita semua? Alhamdulillah baik. Udah cening? Ya Pak. Baik-baik? Ya Pak. Hari ini kan? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita membahas terkait relasi makna dalam mata kuliah semantik bahasa Bugis dan Makassar. Kalau ada teman-teman di luar suku Makassar misalnya, Nona Putri Datuan, Apresiasi Datuan, bisa mengkaji bahasa Toraja dengan pendekatan semantik. Jadi ini mata kuliah tidak membatasi ruang-ruang suku atau bahasa-bahasa tertentu. Atau mungkin Indah mau mengkaji bahasa-bahasa Patinjo, bahasa-bahasa minoritas di Kabupaten Pindrang, boleh juga mengkaji bahasa-bahasa Patinjo atau karya sastra Patinjo dengan pendekatan-pendekatan semantik. Pembelajaran kita hari ini, sasaran atau target pembelajaran kita hari ini hanya dua, teman-teman. Hanya dua. Target kita pemateri pada hari ini, pada perkuliahan hari ini hanya dua. Mahasiswa atau kalian semua, Juli, Linda, Nabila, Ince, Cening, mana saja Ince. Bahas mahasiswa atau peserta mata kuliah ini mampu menjabarkan atau mampu menjelaskan atau mampu mengungkapkan pendapatnya dalam berbagai macam atau ragam makna. Ragam makna itu kaitannya lagi dengan relasi-relasi makna. Jadi teman-teman ketika mengetahui macam-macam makna, kalian juga akan memahami relasi atau hubungan atau kaitan dengan makna-makna yang lain. Paham sampai di sini targetnya? Tanggung jawab kita hari ini hanya dua, mampu memahami berbagai macam makna dan mengetahui relasi makna tersebut. Paham ya? Oke, terima kasih. Lanjut. Kita ya, teman-teman, relasi makna itu banyak sekali pengertiannya, banyak sekali yang mengungkapkan pendapat di karya-karya tulisnya, di artikel, di buku-buku, banyak yang membahas terkait relasi makna. Coba bayangkan kalau misalnya hanya berdiri sendiri, hanya satu kata misalnya jembatan. Kita tidak bisa mengetahui jembatan Telo, kita tidak bisa mengetahui jembatan Kembar, kita tidak bisa mengetahui jembatan Pantelosari. Makanya setiap kata dengan kata yang lain itu saling terkait, karena itu memiliki makna. Apa misalnya Asmaul, jatuh cinta dengan jatuh mangga berbeda, betul tidak? Betul. Jatuh berarti ada benda yang terlempar baik disengaja maupun tidak disengaja, itu anggap salah satu definisinya. Tetapi ketika kata jatuh ditambahkan satu kata lagi setelahnya, misalnya apa, jatuh apa? Jatuh cinta, jatuh di pematang, itu berbeda lagi, karena itulah namanya satuan bahasa yang saling terkait. Paham sampai di sini? Gitu ya. Misalnya anak sekolah pulang, itu sudah masuk kalimat. Atau misalnya memasak baldu butung di patah pasar, itu sudah kalimat walaupun tidak lengkap. Atau misalnya jilbab krem dia jemur. Atau misalnya menyetrika baju putih, itu sudah masuk tataran kalimat tetapi belum lengkap ya, karena satuan-satuan kalimat juga ada yang lengkap dan macam-macam. Tapi di ruangan ini atau peserta ini ada yang tahu satu definisi atau satu pengertian tentang kalimat sintaksis ini? Sarani, apa sih kalimat? Silakan, Pak Sarani. Kalimat adalah satuan bahasa yang minimal terdiri dari subjek dan predikat dan memiliki makna yang lengkap. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Sarani dan Pak. Indoceni.
Kalau apa? Kira-kira ya? Ambo apa? Ambo cenin juga. Nyambung ya? Jadi memang, betul ya. Ada satu gramatikal itu. Jadi ketika dikatakan ambo cenin tidak nyambung, itu memang berarti tidak sesuai dengan gramatik bahasa Bugis. Tapi kalau laki-laki apa kira-kira? Menggambarkan laki-laki tampan dalam bahasa Bugis apa? Indah cenin kan ibu yang manis. Kalau ayah yang dada apa? Kalau Makassar ada misalnya burak de atas atau burak de gana. Itu gana dalam artian genap itu bukan dalam artian cukup ya, bukan hanya duit yang cukup misalnya sekian puluh juta, tetapi mungkin dia pemberani, pekerja keras, mengayomi, jadi imanin yang bagus, tokoh yang baik, kakak yang baik, adik yang baik, dimakan-makan dan lain-lain itu dikatakan burak de gana. Laki-laki cukup, bukan dalam artian cukup berasnya di rumahnya, tetapi orang yang bisa mengayomi istrinya, mungkin jadi tokoh atau kalau dia jadi pengusaha seperti Aksar, dia pengusaha yang jujur. Ketika dia katakan ini coklat batang ini betul coklat batang, bukan coklat biji. Begitu ya? Jujur contoh saja. Jadi saya suka angkat Aksar karena itu saya sangat salut dengan usahanya. Oke, terima kasih lanjut. Dan predikat. Subjek itu adalah apa dalam konteks subjek? Anak kalimat, ayat, dan predikat itu biasanya kata kerja. Misalnya dia membeli. Dia membeli itu predikat. Dia membeli jagung. Itu sudah hampir kalimat itu. Tapi sebenarnya di atas frasa lagi ada kausa. Tapi kausa itu sudah berpotensi menjadi kalimat. Baik dari sisi bunyi itu sudah sangat berpotensi menjadi kalimat. Tetapi secara umum ini dulu kata, frasa, dan kalimat. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Kita masuk lagi, unsur-unsur semantik. Nah, ini kita bukan hanya orang kimia belajar unsur-unsur ya, orang linguistik juga belajar unsur-unsur. Yang pertama, kalimat merupakan untaian beberapa unsur. Ini tadi ya sebenarnya. Kalimat merupakan untaian beberapa unsur yang di dalam semantik disebut dengan istilah lekson. Jadi lekson, kata-kata lekson, kata-kata. Lekson memiliki perbedaan dengan kata. Kata lebih banyak berhubungan dengan ketatabahasaan morfologis dan peristiwa morfologisnya. Makan. Jadi dimakan, termakan, memakan. Itu proses-proses morfologis. Atau misalnya dalam bahasa Makassar, tindro, atindro, katindroang, sitindroang, nitinroi, dan lain-lain. Itu contoh itu proses morfologisnya. Atau dalam bahasa Indonesia, hujan, kehujanan, dihujani, main hujan-hujan, dan lain-lain. Itu semua proses morfologis teman-teman. Gitu ya. Lanjut. Sedangkan lekson adalah merujuk kepada kata lain. Lekson merupakan satuan-satuan semantik. Misalnya lekson dalam bahasa Makassar, satu J itu lekson. Tapi memiliki makna itu. Satuan-satuan semantik. Satu J itu apa? Hanya atau saja. Satu J. Saya J. In the missing. Itu kata missing itu secara semantik ada maknanya. Saya Yana. Alia missing. Ya itu lekson itu. Jadi bukan kata tetapi memiliki makna, tetapi berpotensi menjadi kata. Ingat, berpotensi menjadi kata. Ibarat Linda ini sudah gelisah tidurnya mengingat seseorang, itu berpotensi jadi bukan mungkin dari mengingat akan menjadi sosok yang lain bagi dirinya. Sama dengan logikanya di sini. Saya tetap jadi apakah? Seperti itu. Paham logika saya? Oke. Atau misalnya Sarani masak nasi terlalu banyak airnya, berpotensi jadi nasi, tapi berpotensi menjadi bubur. Tinggal beli santan, beli gula merah, jahe sedikit, garam, itu sudah menjadi bubur. Contoh itu analogi sederhana ya. Oke. Bisa dibaca Nona Linda? Sehubung dengan konsep lekson. Tidak semua lekson memiliki makna leksikal. Dalam hal ini dikenal istilah lekson penuh dengan lekson tugas.
Leksem penuh adalah leksem yang maknanya bisa langsung dianalisis, sedangkan leksem tugas adalah leksem yang memiliki makna ketika bergabung dengan leksem lain. Baik, betul. Coba tadi Ji itu tidak bisa, tidak ada artinya Ji. Kalau kita hanya menyebut hidup terlihat di malam dan Ji, tidak ada artinya. Tetapi ketika dia mengatakan saya Ji, hanya saya, naknya Ji, bubur Ji. Begitu juga leksem na dalam bahasa Makassar. Tidak ada artinya na, tapi ketika berdiri sendiri Juli atau ukurannya Alia itu ada maknanya. Itu litika ataupun ganti diri, atau pemilikan, atau kata ganti orang, atau kata ganti person. Pacinina, panjanjana suhani. Itu ada maknanya, tetapi na tidak ada artinya ketika tidak masuk bergabung dengan leksem lain. Paham ya sampai sini? Oke. Di dalam bahasa lisan sulit menentukan batas leksem. Betul. Sulit sekali menentukan ketika kita berbicara secara lisan. Beda dengan bahasa tulisan. Tapi bagi saya seorang linguis atau pengkaji bahasa, saya bisa membedakan. Bagi orang tertentu sulit membedakan. Paham ya? Misalnya kata edede. Iya misalnya. Tahu itu kan kalau bahasa lisan kita kadang-kadang kurang paham. Iya tahu. Kira-kira kalau kita ngomong begini, iya tahu. Kira-kira apa itu? Apa maknanya kira-kira? Iya tahu. Apa kira-kira? Ujian ya, oposisi baiklah. Tapi kalau itu oposisi? Iya, buruk. Jadi kadang, saya Yana. Buruk ya? Kadang, tahu. Cek. Itu ada maknanya ya? Oke, saya kira sudah jelas. Konsonan dia misalnya palikannya, cara-caranya itu konsonan cluster itu yang double misalnya konsonan double. Oke. Analisis makna terkadang mengabaikan analisis kata, betul ya? Di dalam kita menentukan makna, kita akan, apalagi bahasa daerah, bahasa Bugis, bahasa Makassar, mungkin juga bahasa Toraja, kalau kita menganalisis makna itu mengabaikan unsur tata bahasa. Rata-rata sekelompok geng motor untuk melakukan atraksi, Pak. Atraksi misalnya? Jumping bang. Apa paling bang? Ya, pangkat bang. Itu ban belakang atau ban depan? Depan, Pak. Depan. Jadi bukan kata kalau ban belakang ya? Iya, bukan. Atau ban di belakang? Terangkat kan? Ya. Ya. Oh, depan. Oke. Itu contoh ya. Jadi ketika kita mencari makna, terkadang kita mengabaikan analisis kata. Itu tadi kata-kata. Tidak ada hubungannya antara analisis kata itu, tapi dengan maknanya ada. Sama misalnya satu kata pertama tadi kan jatuh cinta, sekarang patah hati. Secara dramatik kita pernah ya tidak hati patah? Tidak pernah mematahkan hati? Tidak, jangan salah, memang setiap hari mematahkan hati. Jadi itu artinya memang analisis makna itu terkadang mengabaikan analisis kata. Saya tidak bisa bayangkan misalnya seorang putri setiap hari mematahkan hati. Artinya di sini lah memang mengatakan bahwa analisis makna terkadang mengabaikan analisis kata. Gitu ya? Paham sampai di sini? Paham ya? Iya. Sama kalau saya katakan misalnya Suhani seorang pencinta alam ya. Iya. Bagaimana Suhani mencintai alam? Pencinta alam. Apa gambarannya Suhani tentang perasa pencinta alam? Oke, kali Anita. Menjaga lingkungan, melestarikan, tidak membosankan pada sembarang tempat. Oke. Iya. Menjaga pohon juga. Oke, bayangkan ya, kata pencinta alam, apa perasa pencinta alam itu tadi mencintai lingkungan, mau tidak membuang sampah, melestarikan alam, apa lagi? Keindahan alam. Oke. Ada yang bisa berikan contoh membaikkan katanya?
mengabaikan ibu desa. Pasti istrinya Pak Desa ya. Ya, berbeda ketika dikatakan dia berada di ibu kota. Ibu kota apa? Ibu kota adalah pusat perkotaan di dalam konteks kota di tingkat kabupaten atau provinsi atau di sebuah negara. Oke, kita masuk di sini. Bisa dibaca mana ini? Informasi dan maksud informasi. Informasi dan maksud informasi. Makna unsur dari sebuah kata atau intrinsic internal fenomena, sehingga di dalam studi semantik terdapat prinsip yang berbunyi jika bentuknya berbeda maka makna pun berbeda meskipun perbedaannya hanya sedikit. Iya, ini kita garis bawahi di sini ya, teman-teman kawan-kawan. Di dalam studi semantik terdapat prinsip yang maka maknanya berbeda pula. Saya ulangi, di dalam kajian semantik atau teori semantik terdapat prinsip yang berbunyi jika bentuknya berbeda maka maknanya pun berbeda. Contoh, apa contohnya kira-kira? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Contoh yang berbeda. Tidur dengan ketiduran. Tertidur. Contoh apa? Kita? pasar sama di pasar, Iya, pasar apa? pasar dengan di pasar, Iya, pasar di pasar. jalan sama di jalan, Iya, jalan betul. Bangun dibangunkan kayak itu. Jadi dan itu berbeda maknanya ya. Jadi walaupun sedikit perbedaannya tetapi memiliki makna yang berbeda. Paham? Menunjukkan berbeda yang lain. Gitu ya. Jadi saya ulangi, prinsip studi semantik terdapat prinsip yang berbunyi jika bentuknya berbeda maka makna pun berbeda meskipun sedikit. Pada kesempatan ini saya mau bagi 6 film. Coba dong berhitung mulai dari Anita sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibunya masing-masing. Misalnya Rani kan orang Makassar, tetap bahasa Makassar. Putri orang Toraja dengan bahasa Toraja. Indah bahasa Bugis, Maratu bahasa Bugis, Sarani bahasa Bugis, yang lain, Tentri bahasa Bugis juga. Iya. Gitu ya. makna satu bagian tangan kanan. Iya. Nah kalau di konteks lain juga bisa jadi orang kepercayaan. Oh iya iya. Contoh kedua itu limandini. Nah itu juga jadi bagian tangan kiri atau jadi orang yang ahli atau bagian yang sukses untuk membantu orang. Oke, pakar ya? Iya, pakar. Oke, makasih, lanjut. Thank you. Kawan-kawan, lanjut ke sini. Siapa punya Linda, Suhani dan Nono Maratul yang cantik semua namanya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mendapatkan bagian homonim. Jadi homonim adalah kata-kata yang memiliki ejaan yang sama atau pelafalan yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Contoh dalam bahasa Makassar yaitu seperti cila. Dari kata cila ini ada dua makna. Yang pertama yaitu mengkilap dan yang kedua itu bagian tubuhnya itu terekspos atau kayak misal lengan bajunya itu kelihatan, pasti orang-orang cilat kok begitu. Jadi cila itu ada dua maknanya. Nah, Makasih. Thank you, terima kasih Lula Linda dan kawan-kawan. Terima kasih. Kembali kita ke sini ada orang Toraja, ada orang Makassar. Silakan. Orang dari suku Toraja boleh juga dulu. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendapat bagian antonim, di mana antonim adalah kata
dengan makna berlawanan atau bertentangan dengan kata lain. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi contoh dari kata antonim yang saya dapatkan itu ada kata kebo, lawan katanya adalah lele, terus ada kata bella, lawan katanya mani, dan ada kata baine, lawan katanya burani. Untuk saya tanggapi dulu ya, kebo tidak bisa dikatakan lawan dengan hitam, tidak bisa, kecuali sasang singa. Oh iya. Itu tidak bisa lawan kata. Jadi kalau kuning lawan katanya apa? Iya Pak. Tidak bisa ya. Mohon maaf itu untuk Rani tadi kurang tepat itu ya. Iya Pak. Jadi itu antara kebo dengan hitam bukan lawan kata itu. Oh ya, bukan lawan kata. Cocok ya. Itu agak kurang benar ya. Oke, teraja. Oke, saya akan. Kita ganti dulu apa satu lawan kata. Jai sama si kede. Itu tepat. Banyak dan sedikit. Kasih memang lagi. Silakan. Lalu dari teraja. Yang saya ambil itu contohnya bikti. Bikti itu kecil, kalau katanya itu besar. Atau saya besar, kalau katanya kecil. Oke. Besar itu dalam bahasa Toraja Kapua. Kapua. Makasih. Tepuk tangan dong, Pak. Kita kembali ke sini. Terima kasih. Jadi kalau lebih sederhananya itu, kalau kita mau lebih tahu, kita bisa tambahkan kata kalau misalnya jenis dari kata satu ke kata dua, kita tambahkan di tengahnya jenis dari. Jadi contohnya dalam bahasa Bugis itu Pak, misalnya kangkung ini adalah bagian dari sayuran atau jenis dari sayuran. Dia termasuk dalam kategori sayuran. Jadi kalau di bahasa Bugis itu Pak, misalnya kangkong kangkong dia dari itu bagiannya boleh kaju-kajungnya. Nah kalau kayak yang sekarang dipakai itu Pak, kayak baju itu berarti hipernim dari bukan hiponim dari pakaian. Nah kalau hiponimnya itu Pak baju, tapi hipernimnya itu adalah pakaian. Oke. Ada yang umum ada khusus ya? Iya Pak. Oke, thank you. Tentang homofon, jadi homofon adalah kata-kata yang pelafalannya sama tetapi memiliki ejaan dan makna berbeda. Mungkin bisa dicontohkan oleh teman saya. Contohnya itu kata guna dan kata guna. Kalau bahasa Indonesia itu guna itu fungsi, sedangkan guna itu sihir. Ada dalam bahasa Makassar fungsi. Oh, pengasingan. Ada tambahan di sini? Iya. Oke, tidak apa-apa. Thank you. Terima kasih ya. Tepuk tangan. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Apa sih kesannya setelah belajar hari ini tentang relasi makna? Terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi dengan pembelajaran hari ini saya banyak sekali mendapat pembelajaran khususnya dari teman-teman juga yang soal kerja kelompok tadi, kayak semacam sinonim dengan yang dibahas juga kelompok saya tadi itu ada dua kata tapi sama maknanya. Daripada hari ini alhamdulillah yang diajarkan juga Bapak tadi sangat dimengerti. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk tahu. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Terima kasih rasa syukur ini kalian teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, pekan depan kita akan berjumpa dengan materi proses perubahan makna di dalam bahasa Bugis, bahasa Makassar dan bahasa Toraja. Tolong dibaca artikel-artikel yang terkait dengan atau rujukan-rujukan yang terkait dengan perubahan makna atau hasil-hasil penelitian yang terkait dengan ketiga bahasa ini, bahasa Toraja, bahasa Bugis, bahasa Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.